Bayangkan sebuah perang di mana bukan hanya senjata yang menentukan kemenangan, tetapi juga kode rahasia yang tak bisa terpecahkan. Di tengah kekacauan Perang Dunia Kedua, Jerman memiliki sebuah senjata tersembunyi, bukan bom, bukan tank, melainkan sebuah mesin kecil dengan tombol-tombol dan kabel yang rumit. Namanya mesin Enigma. Setiap pesan yang diketik di mesin ini langsung berubah menjadi sandi yang tampak seperti acak tak bermakna. Namun di balik kekacauan itu tersembunyi komunikasi militer paling rahasia. Satu huruf bisa berubah berkali-kali, melalui rotor, kabel, dan sistem yang terus bergerak, membuat setiap pesan hampir mustahil untuk dipecahkan. Berkat mesin inilah Jerman mampu mengordinasikan serangan, menghindari jebakan, dan hampir memenangkan perang. Mesin Enigma tampak seperti mesin ketik, tetapi memiliki fungsi yang sangat berbeda. Selama Perang Dunia Kedua, mesin ini digunakan untuk merahasiakan atau menginskripsi pesan. Di dalam video kali ini kita akan melihat mengapa mesin Enigma diciptakan, bagaimana mesin ini digunakan, kemudian kita akan melihat ke bagian dalam untuk mengetahui bagaimana mesin ini bekerja. Sekarang mari kita lihat animasinya untuk memahami mesin Enigma melalui sebuah konsep yang disebut enskripsi. Kita gunakan sebuah contoh. Kita punya dua orang teman, Andre dan Wati. Wati ingin mengirim pesan kepada Andre, tetapi Wati tidak ingin pesannya diketahui oleh orang lain, katakanlah oleh Eva. Untuk contoh, kita pakai pesan yang dibuat sesederhana mungkin. Hello. Wati kemudian mengacak kata hello menjadi huruf-huruf yang nampak random. Sehingga bahkan ketika Eva membaca huruf-huruf yang telah diacak itu, ia tidak mengerti maksudnya. Inilah yang disebut enskripsi. Ketika pesan yang telah dienskripsi itu sampai ke Andre, dia perlu menguraikannya kembali agar bisa dipahami. Proses itu disebut deskripsi. Tetapi agar ini bisa bekerja, Wati dan Andre harus sepakat cara menginskripsi dan mendeskripsi pesan. Cara sederhana untuk melakukan proses enskripsi dan deskripsi adalah dengan menggunakan metode sandi sesar. Secara sederhana, sandi sesar beroperasi dengan cara menggeser setiap huruf di dalam pesan ke dalam langkah tertentu di dalam alfabet. Misalnya dengan pergeseran 3 huruf. Kalau kita memakai kata hello sebagai contoh, maka setiap huruf di dalam kata hello digeser 3 langkah ke kanan. Jadi H menjadi K, E menjadi H, L menjadi O, L menjadi O menjadi R. Kata hello kemudian berubah menjadi kode rahasia yang tidak mudah dipahami. Kata hello yang sudah dienskripsi menjadi kode rahasia ketika sampai di Andre perlu diurai kembali. Caranya dengan menggeser setiap huruf dalam kata terenskripsi itu 3 spasi ke kiri dalam susunan alfabet. Dengan cara ini, kata yang telah terenskripsi dideskripsi sehingga makna awalnya dipahami. Lalu Eva yang berada di tengah, sepanjang dia tidak mengetahui bagaimana kata ini dienskripsi dan dideskripsi, tidak akan bisa membaca dan memahaminya. Persis seperti inilah yang terjadi pada masa Perang Dunia Kedua. Para komandan ingin agar perintah mereka sampai kepada para prajurit di lapangan. Agar perintah mereka tidak bisa diintersepsi oleh musuh, maka mereka menggunakan proses enskripsi dan deskripsi sebagaimana telah diilustrasikan. Pada masa sekarang, proses enskripsi dan deskripsi dilakukan oleh komputer canggih. Tetapi itu tidak terjadi pada masa Perang Dunia Kedua. Selama masa Perang Dunia Kedua, mesin Enigma digunakan untuk menginskripsi dan mendeskripsi pesan. Mesin ini bisa kita anggap sebagai pengacak huruf yang canggih. Mesin ini pertama kali ditemukan pada awal tahun 1900-an. Digunakan oleh militer Jerman pada Perang Dunia Kedua. Sekarang, mari kita lihat secara mendetail bagian interior dari mesin ini. Ini adalah papan ketik terdiri atas 26 huruf. Lalu ini adalah papan lampu, juga terdiri atas 26 huruf. Huruf-huruf pada papan lampu bisa menyala. Setiap kali Anda menekan satu huruf pada papan ketik, salah satu huruf pada papan lampu akan menyala. Huruf yang menyala pada papan lampu akan selalu berbeda dengan huruf yang Anda tekan pada papan ketik. Ketika mesin ini digunakan, biasanya 2 orang terlibat. 1 orang untuk mengetikkan huruf pada papan ketik, 1 orang lagi mencatat huruf yang muncul pada papan lampu. Sebagai ilustrasi, kita gunakan kata yang telah digunakan pada contoh sebelumnya, hello. Ketikkan setiap huruf dari kata hello. Lalu catat setiap huruf yang muncul pada papan lampu tiap kali setiap huruf dari kata hello diketik. Sekarang kita punya pesan transkripsi, huruf-huruf acak yang tidak bisa dipahami oleh siapapun. Pesan transkripsi ini kemudian dikirim melalui radio dengan kode Morse. Orang yang menerima pesan ini juga memiliki mesin Enigma, lalu mendekripsinya. Setiap huruf dari kata yang transkripsi diketik, lalu setiap huruf yang muncul pada papan lampu dicatat. Dengan ini, pesan asli dari kata yang dienkripsi akan diketahui.
Jadi mesin Enigma digunakan baik untuk enskripsi maupun dekripsi. Orang yang mengirim pesan butuh mesin Enigma, demikian juga orang yang menerima pesan. Jadi bagaimana mesin Enigma bekerja? Misalnya Anda mengetik huruf A, kemudian yang muncul pada papan lampu huruf H. Bagaimana prosesnya? Sebagian jawaban atas pertanyaan ini adalah listrik. Berikut ilustrasinya. Kita punya sebuah baterai, kemudian kabel dan lampu bohlam. Ini disebut rangkaian tertutup sehingga listrik dapat mengalir. Ketika kabel diputus, lampu bohlam akan mati. Jika kita memasang saklar di sini, kita dapat dengan mudah menghidupkan dan mematikan lampu. Harus ada jalur lengkap agar listrik dapat mengalir. Kita menambahkan satu jalur lain yang berbeda, satu saklar lagi dan sebuah lampu. Sekarang kita bisa menyalakan dua lampu yang berbeda, tergantung saklar mana yang kita aktifkan. Ada jalur yang berbeda melalui kabel-kabel tersebut. Bahkan kita bisa mengembangkannya lebih jauh lagi. Lebih banyak saklar, lebih banyak lampu. Ini bisa diprediksi. Kita tahu saklar mana yang terhubung ke lampu yang mana. Tetapi bagaimana jika kita mengacak kabel-kabel ini? Sekarang, saklar untuk huruf A menyalakan lampu huruf C. Saklar untuk huruf C menyalakan lampu huruf B. Gagasan mengacak sambungan kabel, begitulah mesin Enigma bekerja. Sekarang, mari kita lihat bagian-bagian dari mesin ini. Baterai terdapat di bagian dalam mesin di bagian sudut kanan atas. Papan ketiknya memiliki 26 huruf. Saat Anda menekan salah satunya, huruf itu akan terhubung ke rangkaian listrik yang kemudian akan menyalakan salah satu dari 26 lampu bohlam ini. Lampu bohlam lalu menerangi huruf-huruf yang terletak persis di atasnya. Ketika Anda melepas tombol pada papan ketik, rangkaian listrik terputus sehingga lampu bohlam mati. Setiap tombol menghubungkan jalur yang berbeda yang berarti lampu bohlam yang berbeda. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menantang dari video ini, yakni memahami rangkaian atau jalur yang dilalui arus listrik di dalam mesin Enigma. 3 bagian utama yang perlu kita pahami adalah rotor, mekanisme papan ketik, dan papan steker atau papan colokan. Kita mulai dengan rotor. Mesin Enigma punya 3 rotor. Disinilah huruf-huruf diacak. Mari kita lihat salah satu rotor. Di sini kita punya angka 1 sampai 26 yang mewakili ke-26 huruf. Jadi angka 1 mewakili huruf A, 2 mewakili huruf B, dan seterusnya. Di salah satu sisi rotor, Anda bisa melihat 26 titik kontak. Di sisi yang lain juga seperti itu. Ketika Anda menggabungkan 2 rotor, titik-titik kontak tersebut terhubung yang memungkinkan aliran listrik. Di bagian dalam ketiga rotor ini, kita akan menemukan banyak kabel yang menghubungkan kedua sisi rotor. Tetapi seperti yang Anda lihat, kabel-kabel tersebut diacak. Jadi mari kita telusuri titik pin untuk angka 1. Ikuti kabelnya, itu akan keluar di pin untuk angka 4. Jadi dalam kasus ini huruf A diacak menjadi huruf B. Ketika aliran listrik melewati satu rotor, huruf berubah 1 kali. Tapi ingat, kita punya 3 rotor dan setiap rotor punya kabel-kabel yang berbeda. Jadi ketika aliran listrik melewati ketiga-tiganya, huruf berubah 3 kali. Di ujung yang lain terdapat reflektor dengan 26 titik kontak. Di dalamnya terdapat kabel-kabel yang menghubungkan huruf-huruf berpasangan. Jadi ketika sebuah huruf masuk ke dalam reflektor, huruf tersebut akan berubah ketika keluar. Di sebelah kanan terdapat roda input dengan 26 kabel yang masuk melaluinya dan terhubung ke 26 titik kontak. Sekarang mari kita gabungkan semuanya. Listrik mengalir melalui salah satu dari 26 kabel. Sebagai contoh, kabel untuk huruf Y. Saat melewati rotor, huruf ini berubah 3 kali. Setelah itu ia mencapai reflektor dan berubah lagi. Lalu huruf tersebut kembali melewati ketiga rotor dan kembali mengalami perubahan. Dan akhirnya keluar melalui kabel yang mewakili huruf yang sama sekali berbeda. Jadi jika dihitung, huruf berubah 7 kali. Ini hanya contoh bagaimana huruf-huruf diacak. Yang lebih menakjubkan adalah jalur aliran listrik bisa berubah. Ketiga rotor ini dapat berputar ke 26 posisi berbeda. Ketika salah satu dari 3 rotor ini posisinya berubah, itu akan mengubah jalur aliran listrik. Hal ini membuat huruf apa yang akan keluar semakin sulit diprediksi. 26 kabel dari roda input akan melewati sisi kanan mesin dan menuju plugboard di bagian paling depan. Di plugboard, huruf-huruf akan diacak dengan cara tertentu. Di sini, 2 huruf bisa ditukar. Misalnya huruf W dan J. Anda bisa mengambil salah satu dari kabel-kabel ini dengan konektor di bagian ujung kabel, lalu mencolokkannya satu ke titik W, satu ke titik J. Di bagian belakang plugboard terdapat kabel-kabel terpisah.
yang menuju ke bagian atas tiap stop kontak lalu keluar di bagian bawahnya. Mari kita perhatikan lebih detail. Ini adalah stop kontak untuk huruf O. Jika tidak ada konektor yang dicolokkan ke stop kontak ini, arus listrik akan masuk dari atas melewati batang penghubung, lalu keluar di bagian bawah, artinya plugboard tidak mengubah huruf. Tetapi jika konektor dihubungkan, batang penghubung akan terdorong ke atas, sehingga sambungannya terputus. Aliran listrik lalu masuk melalui bagian atas, melewati sisi atas konektor, lalu keluar melalui sisi bawah konektor yang lain. Dengan ini, huruf yang tadinya masuk sebagai huruf O keluar menjadi huruf E.